Halo, Hai kenalin. guys. Kok guys? Kira Oh bikin iya. aku Catherine Nomea dari Vistumeyang, NIM 1342539 dari jurusan Teknik Industri. Ya, perkenalkan nama aku Teovina seperti Marpaung dengan NIM 1342509 dari Teknik Industri. Kali ini aku sedang ngerjain tugas pengganti atas alasan tidak hadir saat day kemarin. Yaitu aku akan melakukan wawancara mengenai apa-apa aja yang dilakukan saat day kemarin, baik itu evaluasi, tugas, ataupun yang lainnya, dengan mewawancarai Theo. Oke, mungkin mulai dari apa aja deh kali. Yang terjadi di hari itu. Ya dari awal kayak ngumpulnya di mana, terus Oke. mobilisasinya gimana gitu. Oke, jadi kemarin kita TMR 25 pertama-tama ngumpul dulu nih di seberang gerbang utama, Kat. Oke. Di dekat Monumen Kubus. Kita mau cek spek dulu ya kan. Sekaligus kayak nge-clear beberapa hal tentang gap analysis yang udah kita bikin. Oke. Karena mungkin masih ada beberapa pertanyaan nih daripada anak-anak TMR 25. Jadi kita saling nanya-nanya, saling kayak bantu juga buat ngeuji pemahaman kita terkait materi yang udah kita bikin sendiri itu ya. Terus sebelum jam 1 kayak jam 12.50 kita baris, terus kita mau jalan nih ke Di depan. mana? Di mana? Di depan Monumen Kubus dulu ya kan, kayak biasa. Ya kan. Terus habis itu kita jalan ke depan gerbang utama, kita nunggu kakaknya manggil kita ya kan. Nah, jam 1 pas kakaknya manggil kita, terus kita langsung dimobilisasiin ke lapangan dekat seni rupa, dekat FTSL ya, aku lupa. Pokoknya Yang kanan tuh ya kanan tuh apa FTSL ya? kanan FSRD. FSRD oh ya, seni rupa. Kita ke lapangan seni rupa itu, terus kita dimulai forumnya. Nah, kesalahan pertama yang kita lakukan adalah, jadi kita masuk forum nih, terus kita mulai baris. Ya. Tapi kita tuh dengarnya 13 Banjar, bukan 16 Banjar. Jadi kesalahan Yang di depan, iya, depannya aku juga di dekat depan itu. Jadi kayak aku jujur merasa bersalah sedikit sih, karena kayak aku nge-relay pesan gitu kan 13. Apa gini, 13? Iya, tapi kayak ternyata bukan 13, 16. Jadi setelah nggak diulang sama kakaknya kan biasanya nggak diulang cuma sekali. Jadi kita udah baris ya kan. Terus habis itu disuruh nih penjuri instruksi saya gitu ya kan. Yakin barisannya sudah benar atau salah, yang diminta 16 Banjar gitu. Nah, jadi itu kesalahan pertama kita. Terus juga barisannya tuh nggak rapi karena kan tanah di lapangan itu mereng. Oh, iya. Jadi memang harusnya tuh kita baris itu agak mereng gitu loh, menyesuaikan ke kakak yang barikade pertama. Kakak yang pertama paling ujung, kanan kiri. Tapi kita tuh kayak kan kakaknya di kanan sini, kiri sini ya kan. Iya. Kita tuh barisnya kayak di sini gitu loh startnya, bukan di barikadenya. Jadi kayak di belakang Agak di barikade, belakangnya iya. gitu. Kayak nggak sejajar gitu loh, jadi salah. Terus? Itu juga salah. Terus akhirnya karena kita barisannya nggak rapi-rapi itu udah berulang kali kayak dikasih waktu tambahan kayak 20 detik, 10 detik. Nggak sekali aja, cuman kayak beberapa kali pokoknya nggak rapi-rapi. Karena juga pertama kan karena salah banjarnya. Terus habis itu kita barisannya mereng terus kayak mencong-mencong. Ya makanya karena juga kita yang di depan kan udah kayak setengah lancang kanan, Iya. cuman yang di belakang tetap mereng-mereng gitu pokoknya. Akhirnya barisannya mereng-mereng. Terus pas udah dimulai kayak biasa ya kan, ada aturan forumnya dulu setelah ngerapiin. Pemimpin forumnya siapa? Pemimpin forumnya itu namanya Biru Samudra. Oh, berarti beda lagi dengan dua Beda yang lagi kemarin ya, Biru Samudra. Nah, kita dikasih tahu aturan forumnya ada 4, untungnya cuman nggak terlalu banyak gitu. Oh ya 4 ya, biasanya Iya. lebih dari 5. Ya, biasanya kan 6 gitu. Iya. Akhirnya bisa diulangin oleh salah satu dari kita. Terus oke lah, lanjut ditanya. Setelah kita di terakhir kali forumin, itu apa yang udah kita lakukan sebagai satu angkatan gitu. Nah, terus pada jelasin dong, kayak setelah kita di forum kemarin kita kumpul dulu di dekat Taman Ganesha ya kan. Kita kayak nggak bicarain planning kita selanjutnya. Terus kita udah bagi tugas per divisi, ada kayak divisi analkonnya, ada divisi Pengolahan data, current state, ideal ada state, terus iya gap, terus action plan sama yang bikin desain dari PPT-nya PPT, gitu ya iya. kan. Kita ngejelasin itu, terus kita kayak ditanya pembagian tugasnya gimana. Terus kita jelasin kayak sama aja sih kayak tadi, kayak Iya. dibagi per divisi, terus dibagi Semuanya udah dikerjakan. tahu lah ya, kan yang dari link master sheet, terus ya kemarin itu kan Iya. war cari. Iya, war cari. Terus habis itu kita ngerjain per kelompok kecil, baru kita forum angkatan lagi kan di akhir buat kayak ngelarasin
ya Hasil setiap hasil kelompok. dari setiap kelompoknya untuk dapetin PPT yang paling yang udah kita submit. Pokoknya kita jelasin itu semuanya ya kan. Heeh. Terus kakaknya kayak oke, berarti itu effort secara angkatan. Terus apa ya? Nah, terus setelah itu kita kayak aku lupa setelah pembahasan ini atau kayak sebelum pembahasan ini, tapi kita cek spek dulu lah. Cek spek dulu. Lah, gue lupa. Aku lupa, bentar. Tunggu ya, ingat dulu. Oh iya ya, ya ditanya dulu apa yang sudah dilakukan ya kan. Terus ditanya kenapa berkumpul di hari ini gitu. Oke. Nah, kita kan bilang kita mau menunjukkan hasil gap analysis yang sudah kita revisi Iya. dulu. Terus ditanya apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari ini. Makanya dibilang terus ada yang ngejawab gitu gap analysis kami dan juga spek Kak. Baru lanjut ke pengecekan spek dulu ya kan. Nah, kita cek spek, itu cek speknya menurut aku jauh lebih intens dari biasanya sih. Kamu kan lama ya, sampai Iya, jam gitu. karena lama, iya, karena lama. Padahal udah kayak dua benda dalam sekali cek, tapi itu ya udah dua. iya, iya, lebih lama daripada biasanya, kayaknya lebih detail juga sih. Banyak yang salah ya. Sebenarnya nggak banyak yang salah sih, cuman salah satu kesalahan kita itu ada yang nggak pakai penanda angkatan, terus juga banyak, iya, nggak tahu, Lupa bawanya. nggak tahu deh. Terus juga banyak yang telat karena kayaknya ya yang aku lihat itu tuh mereka habis dari kegiatan divisi acara kan. Iya, ada Terus, juga yang iya, bilang pada divisi telat acara. masuk ke forum, jadi akhirnya tuh jadi bahan evaluasi juga. Itu evaluasi buat kita juga. Jadi Mereka dimasukin nggak ke baris? tapi akhirnya dimasukin, tapi kayak ditanyain dulu dong kenapa bisa telat gitu ya kan. Tapi karena mereka punya alasan yang jelas mungkin akhirnya dimasukin gitu. Nah, terus pas pengecekan spek juga kita dikasih tahu kalau misalnya ada yang nggak pakai penanda angkatan nih selama bukan di forumnya aja tapi kayak dilihat dalam kayak Di kegiatan sekitaran sehari-hari ya, gitu. ada yang nggak pakai penanda angkatan. Makanya dari itu kita dapat kayak tugas tambahan yaitu radiusnya ditambahin kan, jadi dari yang awal 3 kilo Gara-gara iya itu evaluasinya. iya, jadi 5 kilo pemakaian dari penanda angkatan ini. Tapi kan akhirnya 5 kilo dari seluruh kampus, jadi kayak dari Nangor juga harus pakai Iya kan multi kampus jadinya. multi kampus jadinya. Gitu, jadi itu alasannya kenapa kita Pantas ditambah radiusnya jadinya. ditambahin. Terus habis itu kita langsung masuk ke pembahasan gap analysis. Kan tadi kita bilang nih kita udah bawa gap analysis yang dikerjakan Setelah cek sebagai spek lah itu. iya, satu angkatan. Kayak kakaknya mau ngetes nih, bener gak ngerjainnya satu angkatan. Nah, dimulai kakaknya tuh nanya dari dimensi Sosial. psikologis dulu. Jadi kayak nggak urut. Dari dimensi Oh, psikologis. kakaknya tahu gitu Kak udah tahu, defensi tahu. apa aja. Makanya salah satu evaluasi kita adalah kok bisa kita yang buat Kita yang yang nggak sebagai tahu. satu angkatan, tapi kakaknya yang lebih paham gitu apa aja tuh Astaga. poin-poinnya dari tiap dimensi. Nah, dimensi psikologis pertama ditanya apa current state, kayak sebutkan current state, ideal state sampai action plan dari poin pertama di dimensi psikologis. Poin pertama. Iya, poin pertama. Kan ada dua nggak sih? Iya, ada dua. Ya, Tiap dimensi. iya, tiap dimensi itu ada 2 poin ya kan. Terus pokoknya itu nanti bakalan digilir gitu. Kayak tiap poin dari tiap dimensi bakalan ditanyain secara satu-satu. Nah, pertama dimensi psikologis kan ditanyain current state-nya berapa. Terus ada yang menjawab nih current state-nya berapa. Tapi waktu itu belum lengkap dan belum pakai persentasenya kan kita udah nyantumin Mungkin dia persentase. ragu kali. Mungkin dia ragu terus dia gak mau nyalahin jadi salah gitu loh satu angkatan karena dia. Jadi dia memilih untuk main aman aja. Sebenarnya deskripsinya udah benar kalau aku nggak salah ingat ya. Tinggal tambahin Iya, persentasenya aja. persentasenya. Terus karena ditanya digilir kan kayak yang lain tolong interupsi gitu. Terus masih pada salah-salah, akhirnya waktu itu aku yang jawab. 83,8% dari masa TMR. Pokoknya dia butuh datanya aja gitu. Ya, yang tidak merasakan, yang sudah merasakan rasa aman dalam menyampaikan aspirasi. Terus ideal state-nya waktu itu kita set di 90%. Nah, pertama ditanyain kakaknya kan, apa rasionalisasi dari Iya, kenapa kenapa 90%? Kan kalau yang dulu Iya, benar. Langsung 90% gitu kan. Kita bilang lah, karena kan kita tuh pembentukan SMART Goals-nya hanya terbatas dalam 3 bulan pertama ya. Maka dari itu memang kita menyiapkan ruangan untuk toleransi nih bagi orang-orang yang misalnya susah dihubungi atau punya konflik internal pribadi. Jadi kayak itu sebagai tempat kita mengakomodir force major yang ada. Sebenarnya waktu itu rasionalisasinya kayak kurang diterima karena kan itu rasa aman ya. Jadi harusnya bisa lebih 100%. tinggi lagi ya. Tapi akhirnya kita move ke action plan-nya. Action plan-nya waktu itu buat yang current state-nya tadi, kita tuh mau bikin platform aspirasi yang anonimus. Terus akhirnya
mulai bertanya nih, kenapa anonimus, kan kita membentuk rasa aman, kenapa malah jadi anonimus gitu, ditutup-tutupin. Nah, akhirnya kayak kita memberikan rasionalisasi dengan alasan kayak seharusnya dengan adanya platform anonimus akan lebih cepat gitu tercapainya kayak rasa aman. Maksudnya kalau misalnya kita bikin anonimus, mereka akan lebih mudah buat menyampaikan aspirasi dan juga lebih cepat gitu. Iya, 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 masuk akal sih. iya. Jadi kayak penyelesaiannya tuh memang bukan yang sengaja struktural karena terbatas waktu gitu. Nah, Terus? tapi waktu itu masih belum diterima. Jadi Astaga. untuk action plan ini ditolak dulu. Yang psikologis poin pertama. Iya, psikologis poin yang pertama. Nah, terus yang poin kedua itu kan sama juga angkanya 83,8. Itu yang belum memiliki kegiatan angkatan yang melibatkan keterbukaan secara emosional, ya kan. Dengan target waktu itu 85%. Ditanya lagi. Ditanya lagi kenapa lebih rendah, padahal satu dimensi gitu ya kan. Kita bilang karena kan ini action plan-nya berupa kegiatan fisik gitu. Kayak ya kan ini memiliki kegiatan yang melibatkan keterbukaan emosional. Jadi kayak intinya masalahnya tuh belum, tunggu aku ingat-ingat dulu. Belum adanya rasa kekeluargaan ya kan. Oh. Akibat interaksi yang bersifat formalitas saja. Oh. Yang kayak reaktif itu, Oke. pokoknya masalahnya itu ya kan. Jadi target kita 85% merasakan interaksi yang bukan hanya formalitas gitu. Di Nah, luar yang formalitas. iya, kan? di ruang yang formalitas. Terus alasan 85% lebih rendah daripada 90% karena kan yang tadi itu bicara lebih kayak ke psikologis gitu ya, hal mental. Jadi kayak urgensinya lebih tinggi. Iya. Sedangkan yang ini kan kayak kegiatan. Jadi kita harus mengakomodir juga dong karena ini kegiatan yang kayak Nggak fisik. semua hadir kan? Iya, nggak semua hadir karena ada kegiatan yang bentrok gitu-gitu. Nah, setelah itu kakaknya nanyain action plan-nya apa ya kan. Action plan kita ternyata daily reflection ya kan. Kita udah bikin nih daily reflection. Terus kakaknya merasa itu kayak apa ya, overlapping gitu loh antara daily reflection dengan rekam yang ada. Kan daily reflection itu intinya kayak Iya, refleksi jadinya diri juga hari sih. ini gitu ya kan. Cuman sebenarnya aku ngerti sih poinnya dari reflection itu gimana. Karena dia tuh stage secara jelas di PPT-nya ini tuh pertanyaannya bakalan lebih ke kayak psikologis gitu. Jadi kalau misalnya rekam tuh apa yang terjadi, orang kan bisa kayak deskriptif aja. Kalau ini tuh beneran kayak bertanya hal psikologis secara kayak perspektif Kamu psikologis. aman nggak? Kamu Iya, senang aman nggak? nggak? Gimana rasanya interaksi dengan teman-teman TMR gitu. Iya, Terus iya. kayak lebih berfokus ke itunya gitu. Dan rencana kita kan awalnya ini tuh dilakukan lewat Google Form gitu. Jadi kayak kita nanyain lewat Google Form. Terus ya pokoknya kita ditolak juga ini karena sebenarnya aku ngerti juga sih alasan penolakannya karena kan overlapping dengan Iya sih, rekam udah yang ada ada rekam sih. dan juga dia nggak yang kayak secara langsung menjawab adanya interaksi yang di luar formalitas. Karena formulir doang, apa Iya yang sih. interaksi sih. Sebenarnya aku kayak mikirnya jadinya orang tuh bisa melihat kalau interaksi pabrik itu bukan cuman kayak kegiatan yang dapat ilmu aja tapi kayak juga membangun kekeluargaan gitu loh. Sebenarnya ada sih poinnya cuman kayak belum yang kayak mereka bisa refleksi diri gitu lah. iya ya. Cuman belum yang kayak terlalu matang banget idenya jadi ya udah ditolak gitu ya. Terus Tolaknya gimana sih? Idenya ditolak, itu dibilang. iya. Nah, pokoknya kan nanti kita bakal di forum itu kita kita ngasih rasionalisasi nih terus kakaknya kayak ngomong kayak dari tadi rasionalisasinya bicarain ini aja gitu ya kan. Padahal jelas-jelas action plan ini tuh masih overlapping dengan rekam. Untuk itu action plan ini saya tolak gitu. Walah. Pokoknya gitulah cara ngomongnya. Terus lanjut ke Lanjut ke dimensi selanjutnya yaitu dimensi sistem dulu. Sistem ya kan. Pokoknya yang pertama itu kita tuh mau membuat sistem komunikasi yang lebih transparan itu Iya. kan goalsnya. Terus habis itu yang kedua kita mau orang-orang tuh paham bahwa mereka tuh harus berkontribusi di tiap tugas angkatan kita. Jadi action plan-nya waktu itu, nah ideal state juga dibahas kan 95%. Tapi nah untuk yang pertama nih, poin yang pertama itu kan pembuatan sistem komunikasi yang transparan. Iya. Kita bikin target 95%. Nah sebenarnya karena ideal state-nya tuh lebih spesifik kan orang merasa mendapatkan sistem komunikasi yang transparan. Jadi di set 95%. Tapi karena waktu di forum akhirnya pembahasannya tuh kayak gimana ngomongnya kayak ditanyain kan ideal state-nya apa. Terus dia tuh bilangnya bukan merasa tapi kayak memiliki sistem komunikasi yang transparan itu kan kayak hal yang berbeda ya. Jadi kayak dari yang awalnya Cuman kita tuh merasa. jadi kayak orang tuh sudah merasa belum ini transparan, jadinya kayak orang tuh udah masuk grup lain belum dan mendapatkan sistem grup lain sistem grup WA itu. Jadi kayak agak beda dikit. Ngerti nggak? Yang bilang di forum itu salah ngomongnya. Iya agak sedikit salah, jadi kayak agak beda dikit gitu loh.
Artinya Dia yang di forum itu mikirnya dia memiliki sistem yang transparan. Sedangkan di sini tuh kayak sebenarnya memiliki sih. Ya. Ya, gitulah. Terus pokoknya memiliki sistem komunikasi yang transparan deh gitu ya kan. Kakaknya nanya nih, kenapa cuma 95%? Padahal kan di grup lain aja kalian sekarang udah 100% gitu. Terus ya akhirnya kita mencoba pembelaan dengan cara bilang kayak mungkin saja mereka sudah masuk, tapi mereka belum membaca informasi dengan jelas. Akhirnya sistem yang transparan tuh belum tercapai gitu. Nah gitu-gitulah pembelaannya. Intinya rasionalisasinya di yang seperti itulah ya kan. Nah akhirnya mereka maunya 100% semua. iya kan, kita juga jelas-jelas mau nyampein kalau nggak bisa dong 100% semua. Kita kan punya keterbatasan gitu. Karena kan goalsnya kayak action plan-nya bukan cuma satu gitu. Kita harus set prioritas di antara action plan yang ada. Cuman tetap aja belum diterima rasionalisasinya. Dan apalagi Emang action plan-nya apa? Nah, action plan adalah pembuatan WhatsApp community. Menurutku WhatsApp lebih transparan sih. Soalnya kayak line itu jarang banget dibuka. Nah, tapi itu subjektif karena kita belum dapat datanya. Jujur banyak yang ngomongin hal gitu kayak pokoknya kayak banyak yang lebih membuka WA lain. Tapi karena kita belum ada kayak tahapan validasi dari action plan-nya kita ini. Gak ada analkon lebih lanjut gitu ya. Jadinya kayak ya udah belum ada validasinya kan, dibilang asumsi pokoknya gitu-gitu lah. Asumsi kalau. Nah, terus kita tuh juga kita dari awal ditolak terus ya. Ditolak terus. Nah, pokoknya kita juga nggak bela kayak kenapa WhatsApp itu lebih terstandarisasi, kan sebenarnya standarisasi dan transparan ya. Iya. Karena kita bisa bikin kanal-kanal yang kayak dibagi jadi absensi, Kalau di line kan nggak bisa jadi dua grup yang beda nanti. Misalkannya bilang, lah kan bisa pakai notes, bisa pakai pin message. Pokoknya gitu-gitulah. Jadinya kita kayak juga bingung kan mau membela di mana lagi. Akhirnya ditolak juga. Memang gak mau pindah ke WA sih. Tapi juga aku ngerti sih, maksudnya sebenarnya lebih tersusun nih. Cuman di lain juga bisa di-achieve gitu loh. Jadi ya udahlah ditolak gitu. Mungkin lebih menyuruh kita pokoknya memiliki sistem komunikasi yang transparan deh gitu ya kan. Kakaknya nanya nih, kenapa cuma 95%? Padahal kan di grup lain aja kalian sekarang udah 100% gitu. Terus ya akhirnya kita mencoba pembelaan dengan cara bilang kayak mungkin saja mereka sudah masuk, tapi mereka belum membaca informasi dengan jelas. Akhirnya sistem yang transparan tuh belum tercapai gitu. Nah gitu-gitulah pembelaannya. Intinya rasionalisasinya di yang seperti itulah ya kan. Nah kan kita juga jelas-jelas mau nyampein kalau nggak bisa dong 100% semua. Kita kan punya keterbatasan gitu. Karena kan goalsnya kayak action plan-nya bukan cuma satu gitu. Kita harus set prioritas di antara action plan yang ada. Cuman tetap aja belum diterima rasionalisasinya. Dan apalagi emang action plan-nya apa? Nah, action plan adalah pembuatan WhatsApp community. Menurutku WhatsApp lebih transparan sih. Soalnya kayak line itu jarang banget dibuka. Nah, tapi itu subjektif karena kita belum dapat datanya. Jujur banyak yang ngomongin hal gitu kayak pokoknya kayak banyak yang lebih membuka WA lain. Tapi karena kita belum ada kayak tahapan validasi dari action plan-nya kita ini. Gak ada analkon lebih lanjut gitu ya. Jadinya kayak ya udah belum ada validasinya kan, dibilang asumsi pokoknya. Terus kita tuh juga dari awal ditolak terus ya. Ditolak terus. Nah, pokoknya kita juga nggak bela kayak kenapa WhatsApp itu lebih terstandarisasi, kan sebenarnya standarisasi dan transparan ya. Iya. Karena kita bisa bikin kanal-kanal yang kayak dibagi jadi absensi. Kalau di line kan nggak bisa jadi dua grup yang beda nanti. Misalkannya bilang, lah kan bisa pakai notes, bisa pakai pin message. Pokoknya gitu-gitulah. Jadinya kita kayak juga bingung kan mau membela di mana lagi. Akhirnya ditolak juga. Memang gak mau pindah ke WA sih. Tapi juga aku ngerti sih, maksudnya sebenarnya lebih tersusun nih. Cuman di lain juga bisa di-achieve gitu loh. Jadi ya udahlah ditolak gitu. Mungkin lebih menyuruh kita biar lebih aktif di line juga, jangan gara-gara jarang buka WA, jarang buka line jadi pembenaran kita bilangnya gak baca info di line. Iya sih. Aku ngerti juga sih, ya udahlah jalan Kak. Diterima, make sense. Memang. Yang kedua itu bentar. Gimana siapa? Masih tadi. Masih yang apa ya? Sistem. Yang pembagian tugas. Apa sih? Setiap masa TPM memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas kontribusi. Karena itu solusinya SOP dan komitmen. Ditanya komitmennya bentuknya gimana gitu kan. Terus kita tuh udah bilang, jadi pokoknya ditanyakan tapi jawabannya masih kurang memuaskan gitu, karena kita cuma bilang kayak berupa komitmen yang tertulis. Ya gimana? Aku juga bingung gitu loh. Ya tadi aku mikirnya, nah berdasarkan deskripsi yang ada ini yang sudah kita buat ya,
seharusnya ini kayak komitmen tertulis aja sih, kayak akan mengerjakan tugas sebagai satu angkatan yang utuh gitu. Apa? Materai, bro, materai gitu. Ya mungkin gitu awalnya plannya gitu ya kan. Tanda Terus tangan. habis itu ada SOP yang pembagian Oh, tugas, jadi kayak pasti setiap tugas angkatan tuh dibagi berdasarkan kelompok kecil-kecil, terus dikerjakan melalui kelompok kecil baru disatukan pikirannya kan gitu kan SOP-nya. iya. Nah ditolak jelas-jelas karena komitmen itu kayak kita belum, jadi waktu menjawab di forum kita belum bisa ngedeskripsi ini komitmennya, maksudnya komitmen apa, komitmen mau, belum ada yang ngomong gitu loh, komitmen mengerjakan sebagai satu angkatan yang utuh, kayak cuma dibilang komitmen tertulis tapi kayak gak dibilang isinya apa gitu. Jadi akhirnya nggak diterima, tolak juga, ya begitulah. Ya terus lanjut Oke, ke berarti apa psikologis tolak, sistem tolak. sistem tolak semua ya kan. Ya, terus Psikologi lanjut ke? juga sosial nih. Oke, sosial. Lanjut. Yang pertama tuh apa coba core Z yang pertama? Gathering sih. Iya kan, gathering. Kemarin sosial itu masih banyak yang merasa Belum ada benefit ya kan, circle-circlean itu masih ada yang susah tembus. ditembus sama anggota yang di luar lain. Terus yang kedua itu belum ada yang ngerasa angkatan ini kompak gitu. Iya, kompak ya kan. Iya. Di bawahnya itu kayak itu sub isunya kekompakan. Nah, Di bawahnya itu apa ya, bentar. Belum ada karena masih ada eksklusivitas di dalam kegiatan angkatan, pokoknya yang kekompakan. Yang kepedulian itu yang ketiga kan, yang kepedulian itu belum ada rasa aman dalam menunjukkan kepedulian ya kan. iya. Kayak pertanyaan itu kalau nggak salah, kamu merasa kalau ada kesulitan ditolong nggak sama angkatan tuh? Terus masih banyak yang merasa nggak ada yang bantuin gitu. Nah, buat yang pertama tadi yang interaksi di circle, kita tuh ditanya kenapa ya, itu 85% ya kan. 85% semuanya. Nah, itu dijawab dan jujur tuh yang rasionalisasi yang diterima satu-satunya. karena kan kita pokoknya waktu itu Astrid yang jawab, makasih Astrid, sumpah apa ya. Bagus dia jawabnya. Iya, pokoknya kita tuh sebenarnya mikir dari awal karena dia tuh yang paling bermasalah Anggota kan mu dibanding. Iya. Dia PJ juga bareng aku. Oh, sama-sama PJ. Iya, karena kita tuh udah melihat ternyata sosial ini dia tuh yang paling rendah gitu. Iya, yang paling bermasalah. itu paling bermasalah. Jadi sumpah. kita pokoknya dia jelasin lah berdasarkan hasil analpon, dia punya starting point yang jauh lebih terlambat lah. Dia masalah yang lebih besar sehingga butuh kayak toleransi zone yang lebih besar gitu dibandingkan yang Kayaknya lain. dia terlalu bawah Iya, banget. terlalu bawah, terlalu jomplang. Nah, itu daripada kalau yang lain. 100% susah. Iya, benar. Makanya diterima rasionalisasinya, ya ampun, makasih ya. Akhirnya ada yang diterima. Iya. Terus habis itu action plan-nya gathering. Waktu ditanya ya kan, kita mau gathering ngapain? Emang apa yang diukur dari gathering gitu ya kan? Emang kayak gimana rasanya biar gathering ini bisa memberikan benefit di circle yang menjawab tadi ya kan? Nanti mana tahu gatheringnya circle-circlean aja Iya, kan. nah pokoknya ada yang jawab nih, pokoknya bakal dilakukan gamesnya dibuat dari kelompok acak. Terus habis itu Indra nyaut lagi ya kan, kayak kita bakalan nanti benefitnya selain mengenal ataupun main-main aja, kita juga bakalan ada tes kenal gitu. Jadi di gatheringnya kita bakalan kayak bikin kayak quizzes, isinya kayak foto-foto muka kita, ada pilihannya gitu kan. Ini siapa? Nanti kita kayak ngetes gitu. Jadi ada Itu dibilang di situ. Iya, dibilang nih. Quizzes sih dibilang. Iya, quizzes. Nah, dibilang gitu ya kan. Jadi parameter itu dari kayak kehadiran, juga dari feedback, sama dari tadi yang quizzes itu. Nah, kakaknya kan kayak masih bingung nih, soalnya pas ngejawab tuh bukan yang straight to the point gitu. Orang-orang masih jawabnya beda-beda. Jadi kakaknya suruh kita kayak bentuk formasi kekompakan, aku lupa kata-kata, tapi kayak bentuk formasi kekompakan dan diskusikan apa gathering kalian dan parameternya apa aja gitu. Jadi kita kayak dari forum melingkar gitu tiba-tiba. Kita Di melingkar. tengah-tengah forum gitu. Iya, meningkat. Terus kayak Indra sama Kirena mimpin diskusi gitu. Akhirnya datang gak sih? Khaira datang, tapi kasian banget. Dia tuh waktu di tengah-tengah awal, dia tuh kemana dia, karena dia pingsan tau. Bukan pingsan sih, tapi kayak dia jatuh. Kayak sampai yang kayak jatuh ke lantai. Pokoknya kan itu ya, aku kan di baris paling depan, Khaira tuh di Itu lagi di waktu lagi di forum. Enggak, waktu forumnya ditanyain korset biasa. Oh iya. Gitu. Dia jatuh. Sampai jatuh itu ada dua loh yang kayak gitu. Ada dua Satu lagi di Khaira. belakang aku. Tapi aku kalau nggak salah enggak, cuman aku nggak lihat. Ya pokoknya Jatuh. iya, bukan banyak banget yang ke medik. Kemarin tuh banyak banget yang ke medik. Interupsi ada gitu. Iya, banyak banget. Kayaknya karena udah siang sih. Ini juga Panas gak sih iya. waktu itu? Iya, dan kayak apa ya? Udah keburu capek mungkin karena banyak kegiatan lain kan. Pokoknya banyak banget yang ke medik, sumpah dah. Wah. Ya, Terus si Kairanya gimana? akhirnya
dia nggak balik lagi sih ke forum setahu aku. Berapa sih dia capek mempersiapkan acara juga sih. Ya Terus kan? dia PJS juga. Aduh. Mm-mm. Tapi dia apa enggak? Udah baikan enggak? Harusnya udah sih. Dia kan udah ini jadinya. Habis itu malamnya kan nanti acara. Iya, Aku lihat dia nge-upload di story sih, jadi harusnya udah aman sih. Nah, tadi sampai mana ya? GWS ya kayaknya. Iya, aku kira. Semangat Tadi sampai mana ya? sampai ke Oh, gathering. disuruh melingkar. Ya, melingkarkan. Akhirnya kita kayak satuin pikiran. Oke, kita Ngobrol lah kalian di situ. Iya, pokoknya Di tengah-tengah itu iya. MTI-nya masih Iya, mengelilingi Mengelilingi juga, iya. kalian. Kita tuh kayak nyatuin pikiran dan dilakukannya tuh nanti di minggu ke-4 Agustus sampai minggu ke-2 September. Sabar ya, Kak. mau minum nggak? Bukan putih. Enggak, ini aja. Terus habis itu apa tadi? Oh ya, nanti bakal ada tes kenal, juga bakal ada kayak feedback form yang kayak ngukur sebelum gathering sama setelah gathering itu berapa sih tingkat persentase benefit yang kamu dapetin gitu. Merasa Ya berasa Bermanfaat mengenal nggak lintas circle, Oh. terus juga kayak seru nggak dari lintas circle ini. atau malah terkucilkan pula. Iya, itu Di betul. gathering kita kan. Nah, pokoknya itu kita nyamain persepsi itu, Hah? terus di forumin lagi akan balik ke formasi biasa. Ada yang jawab, terus oke lah diterima kira gathering ini. Oke, yes. Dipilih PJ-nya dia tahu nggak siapa? Si Dustin, ya Dustin. Dia mengajukan. Pokoknya waktu itu disuruh angkat tangan kan yang mau. Aku kan di depan aja jadi nggak kelihatan yang di belakang. Terus tiba-tiba dia dipilih gitu. Oh, langsung kakaknya Iya, pilih satu aja. makanya kayak minta dia interupsi, terus kayak kamu bersedia nggak? Oh. Oke, gitu. Terus Dustin TI ya? Tei. Dia Kelas sebelah sebelah, kan? kelas sebelah. Terus habis itu lanjut ke yang kedua sama yang ketiga. Pokoknya gathering kan. Iya. Terus Kan ada istirahat social. dulu. Abis itu Karena azan kan. Azan. jam berapa tuh? Jam 3.30. Oh, Jam 3.30. 3.30. Azan, kita istirahat dulu, duduk dulu, terus mana? di forum jadi Enggak pergi Iya, mana-mana. kan duduk aja, dibolehin makan, dibolehin minum, pokoknya istirahat. Ke toilet kayak nggak ada yang mau ke toilet sih. Jadi kayak Oke. ya istirahat dulu ya kan. Di istirahat itu kita kayak karena boleh berbicara kan satu sama lain, kayak saling terimain lah ya kan current state-nya apa Iya, selanjutnya gitu-gitu. Udah setelah sholat ini lebih cepet jalannya, kita di forumin lagi. Ya. Karena mungkin udah keburu sore lah kan. Sekarang tuh rame begal ya di ITB juga Iya, banyak iya. begal kan, jadi kayak mungkin mau cepet-cepet dipulangin Iya, nih. iya. Terus kita akhirnya ditanyain lagi current state yang kedua dan ketiga dari dimensi sosial apa. Pokoknya itu kan tadi yang tentang kekompakan, kepedulian. Nah, dua-duanya ditolak. Pertama, apa? Yang mana? dua-duanya yang dimensi sosial. Sosial Yang- 3 ya? kan 3 totalnya. Iya. Yang kedua tuh tentang action plan, itu tentang yang side quest mengalami kebaikan, yang memberikan kebaikan. Iya. Nah, itu ditolak karena terkesan transaksional gitu. Karena kan orang yang memberikan kebaikan dia ngisi di Google Form, terus nanti dia dapat reward kan yang paling baik gitu. Nah, karena terkesan transaksional makanya bilang gitu kan. Kayak nggak tulus gitu. Nggak tulus gitu jadinya. Jadinya ditolak Oke. gitu. Dan ya udah. Karena juga bersifat cuma Google Form aja kan, cuma Iya. sarana. Jadi ya udah. Terus habis itu yang ketiga itu tentang random pick forum angkatan. Untuk apa ya? random pick forum angkatan. Jadi kayak di forum angkatan dia dipilih gitu siapa yang mau menyampaikan opininya dari orang yang tunjuk tangan. Oh. Jadi biar agak itu aja yang ngomong dan nggak ada eksklusivitas itu kan tadi current state-nya kan. Nah, terus habis itu ditolak juga karena intinya berkebalikan. Kita tuh bikin forum yang anonimus, ya kan, forum yang anonimus, tapi juga kita random pick angkatan. Jadi kayak berkebalikan gitu nggak sih? Ngerti nggak? Kayak jadi awalnya kita mau memberikan rasa aman dengan cara memberikan anonimitas. Terus kita sekarang mau memberikan rasa aman tapi dengan cara nge-random pick. Jadi kayak Iya sih. berkontra gitu kan. Akhirnya ditolak juga. Dan itu jujur pembelaannya singkat aja karena udah lama juga kan. Iya. Terus habis itu lanjut ke dimensi yang terakhir yang mentalitas. Mentalitas. Nah, mentalitas ini kan ideal setnya sebenarnya 100%. Jadi nggak terlalu di ituin rasionalisasinya. Rasionalisasi, oke. Karena kan ya rasionalisasi mencakup semua masa TMR gitu ya Iya. kan. Itu tentang yang pertama mentalitas itu. Wait. Nah, mentalitas itu yang tentang kayak tantangan besar, memecah ego, sama wadah untuk memecah kasta sosial. Nah, action plan itu ada aksi angkatan sama identitas angkatan. Nah, pertama yang tantangan besar, kita kan belum ada tantangan besar nih.
Oke, untuk memecah ego, Ya. kita nge-propose bikin aksi Aksi angkatan. Terus kakaknya bicara gini, kalian aja sebagai angkatan kayak belum satu gitu kan. Gimana kita mau nge-serve orang lain, kan itu kan aksi angkatan berarti kan kayak nge-serve orang lain. Iya. Jadi itu masih ditolak dulu karena juga kakaknya mikir gitu, ini timelinenya tulisannya kan 3 bulan sama 3 bulan sama 3 bulan gitu Iya. ya kan. Jadi kayak emang kalian tahu dari Nabrak mana ya. 3 bulan ini masih Pabrik. gitu kan. Jadinya kayak ya udah ditolak dulu. Terus untuk yang kedua itu identitas angkatan. Nah, awalnya ditanya, emang gimana caranya nyatuin identitas angkatan kalian jadi satu visi misi gitu ya kan? Kita jawab lah, pokoknya kayak ada yang ngejawab, oh semuanya ngisi dulu di Google Form, baru kita kayak gabungin jadi kayak beberapa kategori, baru kita rembukin gitu kan. Ada juga yang mikir kayak, pokoknya diambil opini dari setiap orang, baru disatuin gitu jadi sesuatu yang kayak campur-campur. Kakaknya kan bilang, lah kenapa emang menurut kalian tuh efektif gitu, nantinya Iya. visi kalian kayak saling beda-beda tapi kayak disatuin aja gitu, yang penting ada. Terus ada yang ngejawab, waktu itu Huga jawab, dia kayak bilang, oh biar kita punya visi misi, kita punya aja dulu ketua angkatan, nanti kita sesuaiin sama visi misinya dia. Oke. Nah makanya kemarin itu setelah dibilang itu kayak kakaknya bilang, inilah jawaban paling rasional di forum ini. Terus habis itu kita semua tutup mata kan, yang mau nyalon jadi calon bakal ketua Cabang. angkatan, ya kan? Cabang. Mereka angkat tangan, tapi tutup mata kita semua gitu ya kan. Terus pokoknya itu masih berjalan lah, kayak ditanyain mungkin ya di sebelah aku, kanan kiri aku, dan juga aku kayaknya nggak ada yang mengajukan karena aku Oh, iya. didatangin sama MTI-nya. Iya, karena Terus ditanya-tanyain. oh nggak, yang mengajukan angkat tangan. Iya. Terus bagi yang nggak mengajukan juga ditanyain kenapa nggak mau jadi. Terus salah satu ditanya. Iya, iya. Ditanyain itu kenapa tidak mengajukan. Terus ya kita memberikan alasan kayak saya merasa performa akademik saya masih kurang bagus, maka saya harus fokus dulu ya kan. Walaupun saya peduli angkatan, saya yakin kontribusi saya bisa di tempat lain tapi bukan sebagai ketua gitu-gitulah ya kan. Wih, kalau jawab gitu. Kurang lebih. Iya, pokoknya gitu Keren. ya kan. Terus habis itu selesai nih. Ya. Akhirnya belum ada konklusi kan yang identitas angkatan. Tolong. Ini videonya beneran kayak gini. Iya, dibentuk aja. Pokoknya ditanyain ya kan. Udah, bentar. Nah, habis itu kan selesai nih. Yang angkat tangan-angkatan cabakal ya kan. Terus Jelas tahu nggak? nggak dikasih tahu siapa aja. Terus habis itu kita lanjutkan. Akhirnya kakaknya langsung nanya, apa konklusi dari forum ini? Kan belum dikasih tahu tadi tuh identitas angkatan diterima atau enggak. Iya. Jadi akhirnya Indra jawab kan, semua ditolak kecuali gathering, dan identitas angkatan belum tahu ditolak atau enggak. Jadi kayak emang konklusinya belum ada yang Iya, identitas angkatan. Nah, habis itu udah selesai forumnya. Iya, ditanyakan. Konklusinya gitu doang. Iya, jadi kayak semua ditolak, gathering iya, terus habis itu identitas angkatan masih menunggu bakal. Jadi kayak Oh. makanya setelah itu kan di grup angkatan kita masih ada kayak Google Form bagi yang Iya, belum datang, tapi yang mau belum daftar, ada. boleh daftar dulu ya. Udah gitu, belum ada konklusi lain. Habis itu selesai forum, dipulanginnya nggak yang baris, kayak sporadis gitu ya kan. Jadi kayak 10 menit, pokoknya harus steril. Kita kayak 10 dalam 10 iya, menit. dalam harus 10 menit. steril. Kita jalan keluar, Iya. terus udah sih gitu aja. Berarti tadi outputnya kita dapat tugas yang gathering, terus juga cabakal itu masih lanjut ya, yang ketua angkatan masih lanjut pembahasannya. Itu nggak ada PJ yang Nggak ngurus ada PJ. pemilihan ketua angkatan, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya terakhir tuh yang mau nyalon jadi ketua angkatan sama PJ gathering tuh tutup mata, terus kita semua pergi kecuali mereka. Oh. Ya. Terus tugasnya kita tuh disuruh buat PBB itu ya. Itu apa? Itu apa? Sebenarnya nggak diomongin sih kemarin. Oh, nggak ada di Iya. baris di forum, tapi dikasih tahu di line gitu. Iya, mungkin itu dari yang pertemuan calon ketua angkatan. Aku kurang tahu, tapi akhirnya kita disuruh PBB lagi, tapi ya udah Offline ya katanya. offline. Ya, ya udahlah. Oh, gitu. Terus gimana dengan apa? Hmm? Namanya? Gathering. Tanggal berapa? Kok ada isi kan belum sih? Udah. Nah, itu. Tapi masalahnya Hmm? pilihan tanggal angkatan Hmm? itu beda Enggak, dengan minggu keempat. dengan apa? Kan si Dustin request lagi, beda tanggalnya lagi. Kan nggak ada terima jadinya. Oh iya, ditolak tadi. Ditolak jadinya sesuai dengan analog yang ada. Mungkin pas ketemuan dengan PJ gathering, kakaknya bilang mungkin ya. Awalnya kan kita planningnya minggu ke-4 Agustus ini, tapi kayak timelinenya nggak cocok sama timeline kakaknya, jadi kayak disuruh minggu depan, gitu deh. Kan soalnya pilihan di Analcon kan minggu ini,
tanggal 8 sampai tanggal 12 gitu Iya, kan. iya. Ya. Tapi aku Penting juga jangan setuju 14 sih. 15 lah. Soalnya buat nyelesain buku angkatan juga nggak sih kita nanti Nah, digatanya. itu buku angkatan gak ada dibahas di forum. Hmm. Oh, berarti tugasnya langsung aja di GC. Kirain Hmm. kalian bahas itu, makanya ada Enggak. tugas-tugas itu. Jadi kemarin outputnya cuman kayak ketua angkatan ngadain gathering doang. radius ditambah 5 kilo, Hmm. kita PBB masih jelek. Berarti nggak ada apa pembahasan tentang yang nggak hadir itu gimana? Oh, jadinya ya di awal juga ditanyain kan siapa aja yang nggak hadir. Nah. Padahal kan ini satu angkatan utuh harusnya. Ya. Dan semuanya izinnya nggak diterima gitu kan. Ya. Terus kita memberikan pembelaan lah kan, beberapa sakit, beberapa juga harus ada apa namanya, ada yang keluarganya berkurang gitu-gitu. Terus yang CDT ini ya kita coba pembelaan ya kan, itu kegiatan akademik gitu dari sama Iya. Edit Mawa, ya itulah ya. Ditanyain siapa, terus alasannya kenapa. Jadi kayak kedepannya mungkin bisa dihafalkan Oh, siapa aja yang yang nggak nggak ada. datang. Ya. Berarti bukan yang termasuk yang pembahasan prioritas lah ya. Bukan. Mungkin tuh kayak cuman intro aja gitu biar kita kedepannya tahu harus ngafalin. Soalnya cuman kayak dua orang ditanyain kan. Oh, cuma 2 orang doang. Terus lanjut ke pembahasan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, Gitu. oke, oke. Oke. Jadi gitu ya Kat ya. Nanti kalau misalnya day selanjutnya jangan lupa berapa banjar. Jangan lupa berapa banyak. Berarti aku simpulin ya. Coba simpulkan. Conclusion. Nah, di sini kan dibilang evaluasi tugas dan rekap kegiatan dalam forum. Nah, evaluasi itu yang pertama pasti PBB. PBB masih kurang, akhirnya dilakukan latihan PBB offline. Terus yang kedua, masih banyak yang tidak hadir, padahal izinnya tidak diterima. Oleh karena itu ya harus dihafalkan siapa-siapa aja yang izin dan alasan mereka tidak hadirnya. Terus setelah itu ada evaluasi dari gap analisis kemarin. Nah, dari dimensi sosial ditolak keduanya. Terus kok nggak satu yang diterima, gathering, 2 lagi ditolak. Terus dari dimensi psikologis gak ada yang diterima, sistem juga nggak ada. Terus yang terakhir mentalitas itu mengenai identitas angkatan masih ditunggu dengan keberlanjutan bakal calon ketua angkatannya. Nah, terus ada tugas tambahan di Google Classroom itu bikin buku angkatan. Ya, itu aja kan? Buku angkatan, radiusnya tambah 5 kilo. Oh ya, radius juga tambah 5 kilo karena melihat evaluasi dari beberapa masa TMR masih banyak yang nggak memakai penandang angkatan yaitu amben di sekitar ITB dalam 3 kilo jadinya ditambah jadi 5 kilo. Terus juga terakhir, gap analisis kita masih banyak yang belum kayak hafal gitu. Jadi kayak oke. kedepannya sebagai satu angkatan harus lebih peduli dalam mengerjakan tugas. Oke, itu aja. Sekian dari Teovina yang sudah hampir 40 menit yapping tentang apa aja yang ada di forum angkatan muda. Itu aja wawancara dari aku. Bye bye.